Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada kali ini kita akan mengkaji tentang kamali ahwalihi fil ibadah, tentang kesempurnaan kondisi atau sikapnya Nabi di dalam ibadah. Jadi satu sisi Nabi itu memang dijamin beliau maksum, yang kedua juga dijamin untuk masuk surga. Tapi jaminan-jaminan itu tidak membuat Rasulullah SAW itu kemudian mengandalkan itu semua. Artinya kalau orang biasanya ada yang menjamin itu kan biasanya santai-santai saja, atau bahkan dia tidak melakukan apa-apa karena dia sudah merasa dijamin oleh seseorang. Nabi tidak dengan Nabi sekalipun sudah dijamin kemaksumannya. Artinya Nabi itu terhindar dari dosa, dan semua apapun yang diminta oleh Nabi itu akan terpenuhi. Tetapi tidak, Nabi itu kemudian itu dijadikan satu alat untuk membuat beliau bermalas-malasan. Bahkan Nabi itu juga dijamin untuk masuk surga. Maka itu sekalipun Nabi dijamin diampuni oleh Allah, dia tetap beristighfar. Sekalipun Nabi dijamin masuk surga, beliau tetap sempurna banget di dalam menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Dia tetap istiqomah, dia tetap sempurna di dalam melaksanakan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam kitab ini, kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, ini menjelaskan tentang kesempurnaan perilaku, sikap beliau di dalam beribadah kepada Allah. Kanat ada apa ibadatun Nabi sallallahu alaihi wasallam daimatun mustamiratun mutawasilatun. Jadi kanat ada ibadah-ibadah Nabi, menggunakan kalimat jamak. Ibadah-ibadah Nabi itu sifatnya, beliau kalau ibadah itu daimatun, langgeng. Mustamiratun, berkelanjutan terus, mutawasilatun, dan bersambung. Ada orang langgeng tapi tidak bersambung. Ada umpamanya dia langgeng melakukan ibadah itu jam 1 malam, yaitu toh. Tetapi tidak nyambung dia dengan waktu-waktu yang lain. Tetapi ibadah Nabi itu beliau adalah daimatun, langgeng, mustamiratun, terus. Jadi tidak ada waktu kosong, tidak ada waktu bolong, nganggur, untuk tidak beribadah. Jadi terusnya itu kontinu, terus berjalan. Waktu menit demi menit, jam demi jam itu terus berlanjut. Mutawasilatun dan mutawasilah. Mutawasilah itu artinya bersambung. Jadi berjalan terus sekaligus bersambung. Jadi umpamanya satu misal dari zuhur ke asar itu terus nilai nilai daripada jeda antara waktu itu beliau terus melakukan ibadah. Maka itu fil laili wan nahari, maka itu disebutkan di waktu malam dan di waktu siang. Su'ilat ditanya siapa as-sayyidatu Aisyah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhai anha kepada Sayyidah Aisyah. Ditanya begini oleh para sahabat, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa, hal bagaimana? Karena ada apa amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah atau amaliannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Siti Aisyah itu adalah seorang istri di antara seorang istri yang cerdas banget. Jadi Siti Aisyah itu cerdas dan sekaligus beliau sebagai seorang perawi hadis.
Sehingga Siti Aisyah itu selalu meneliti sikap perilaku Nabi itu selalu diteliti oleh beliau. Sehingga yang terkait dengan ibadah-ibadah yang bersifat rahasia itu nanti kebanyakan rawinya itu dari Siti Aisyah. Bagaimana Nabi ketika berkumpul dengan istrinya, bagaimana sikap Nabi kepada istrinya, termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam keseharian ketika di rumah. Ya, amaliannya itu bagaimana ibadahnya. Maka ini penting kita tahu kalau ingin meniru terhadap baginda Rasulullah SAW. Maka kemudian hal kana, masih dilanjutkan pertanyaan. Hal apakah kana ada siapa Nabi itu yahussu, mengkhususkan syai'an minal ayami, sesuatu dari hari demi harinya. Jadi ini pertanyaan, bagaimana amal Rasulullah? Apakah beliau itu punya kekhususan daripada waktu-waktu tertentu di mana beliau itu melakukan sesuatu itu? Ai wa yatrukul amala fi ayamin, atau beliau meninggalkan amalia-amalia di waktu yang lain. Apakah seperti itu Nabi faqalat? Maka dijawab, la, tidak. Karena ada apa amaluhu, amalia Nabi itu dimatun, yaitu bersifat langgeng, kontinu. Jadi ini pertanyaannya begini. Jadi amalia Rasulullah itu bagaimana? Apakah beliau hari-hari tertentu ya dia mengamalkan sesuatu, masuk ke kamar, kemudian wirid atau membaca Al-Quran atau berzikir, dan kemudian di hari-hari yang lain beliau itu meninggalkan? Apa seperti itu model ibadahnya Kanjeng Rasul SAW? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, lah, tidak. Nabi itu amaliannya, amal ibadahnya itu adalah dimatun, sifatnya langgeng. Langgeng itu apa artinya? Artinya beliau kontinu. Kontinu itu apa? Artinya beliau istiqomah, tidak rok-rok asem. Tidak hari ini dia nanti masuk ke kamar, terus hari kemudian tidak. Atau wirid ini, tidak. Beliau kontinu. Oleh sebab itu, wa iyyakum yastati, maka Rasulullah SAW yastati. Wa iyyakum, dan usahakan kamu, yastati, mampu. Ya, makana sebagaimana ada siapa Rasulullah SAW itu yastatiu juga. Artinya bagaimana? Artinya begini, bahwa kamu juga begitu. Mana yang kamu mampu, ya, itu lakukan. Itu usahakan. Wa iyyakum yastati, ya, wa iyyakum yastati. Jadi usahakan kamu mana ibadah-ibadah yang kamu mampu, sebagaimana ada siapa Rasulullah SAW yastati itu mampu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kontinu. Jadi dima itu seperti itu. Mana? Walam yada'u, dan tidak pernah meninggalkan siapa Rasulullah SAW nawafilahu wa tatawu'atihi. Nabi itu tidak pernah meninggalkan Rasulullah itu nawafil, ibadah-ibadah sunnah, wa tatawu'atihi, dan ibadah-ibadah tatawu'nya Rasulullah. Tilata umri, sepanjang umurnya. Coba perhatikan. Beliau ini sudah dijamin masuk surga. Dan ternyata beliau itu tidak hanya menjalankan perintah Allah itu dari sisi yang fardu, yang wajib saja, tetapi justru beliau adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sama sekali, yaitu ibadah-ibadah yang bersifat sunnah dan tatawu. Tilata umrihi, kama jaa, sebagaimana jaa telah datang sebuah hadis an Ummi Salmah, dari Ummi Salmah. Qala dawuh siapa Ummu Salmah, ya mamata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamata tidak wafat, tidak meninggal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta kana, sehingga ada siapa Nabi itu aksara sholatihi,
orang yang paling atau yang paling banyak sholatnya. Maksudnya apa? Sholat ayat tatawu'i, yaitu orang yang melaksanakan sholat sunnah. Jadi ini hadis diceritakan oleh Ummu Salmah bahwa beliau menyaksikan Rasulullah itu tidak pernah meninggal, ya. Artinya tidak mati siapa Rasulullah, sehingga beliau itu di dalam sepanjang umurnya itu adalah orang yang paling banyak sholat sunnahnya. Wawa adapun Nabi itu jalisun, duduk. Wakana dan ada siapa? Wakana dan ada apa habbul amali, amalia ibadah yang paling beliau sukai. Ilahi bagi Nabi itu ma sesuatu atau amal dawama yang melanggengkan alaihi atas ma siapa al abdu hamba wa ingkana sekalipun ada apa amal itu syai'an sesuatu yasiron sedikit. Wa wajalisun beliau sambil duduk. Ya sambil duduk itu artinya ketika beliau ya sholat, dari banyaknya sholat tatawu, beliau kadang-kadang beliau juga kadang duduk. Sehingga beliau itu disebut sebagai orang yang paling ya di antara cara ibadah yang paling beliau sukai adalah ibadah yang bersifat langgeng. Ibadah yang bersifat langgeng. Sekalipun bahwa ibadah itu sedikit dilakukan. Satu misal tahajud. Tahajud itu dilakukan 2 rakaat. Itu jauh lebih bagus dibandingkan melakukan sampai berapa? Sampai 6 rakaat atau 10 rakaat atau 8 rakaat sampai 8 rakaat. Tapi itu dilakukan jarang-jarang. Begitu juga sholat duha. Sholat duhanya itu sampai 12 ya, rakaat. Tetapi itu dilakukan 1 minggu sekali. Itu jauh lebih bagus melaksanakan sholat duha 2 rakaat tapi dawam atau istiqomah. Wa in kana syai'an yasir. Itu paling disukai amal ibadah ya, yang bersifat dawam. Sehingga beliau juga mencintai kepada hamba-hambanya yang istiqomah dan dawam di dalam ibadah. Tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak tapi istiqomah. Wakana dan ada itu lahu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu dzauqil halawah, adalah paling sempurnanya orang yang bisa merasakan manisnya fil ibadati di dalam ibadah. Jadi orang yang paling sempurna merasakan manisnya ibadah itu adalah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala daroha ya. Wa kana dan ada lahu bagi Nabi itu akmalu dzauqil halawah. Orang yang paling sempurna merasakan manisnya fil ibadati di dalam ibadah. Wa ala daroha din wa naimin, dan yang paling enak-enaknya ya rohah itu kenikmatan atau kesempatan, wa naimin dan nikmat dia dengan ibadah. Jadi beliau itu telah mencapai puncak kesempurnaan rasa manis di dalam ibadah, rasa lezat ya, rasa lezat bisa istirahat dan bisa menikmati itu di dalam ibadah. Justru Nabi itu beda ini ya. Kalau kita itu kalau ibadah itu merasa berat, ya kita itu merasa berat kalau ibadah, beban itu buat kita itu. Jadi ibadah itu justru bukan sebagai tempat roha, tempat nikmat, tempat yang mengenakkan, tempat yang melegakan. Justru kadang-kadang itu yang membuat kita sibuk, yang membuat itu menjadi beban kita. Tetapi bagi Nabi tidak.
bahwa ibadah itu menjadi sebuah kesempurnaan rasa, bisa merasakan manis, nikmat, lezat, ya, dia melalui ibadah. Sehingga Nabi itu kalau sudah payah di dalam perjalanan hidup itu beliau ingin bersegera. Makanya nanti itu akan disebutkan begini, waqad kana dan ada siapa Rasulullah SAW itu yaqulu dawuh sallallahu alaihi wasallam, kum ya Bilal arihna bis sholati. Ini kum, berdirilah ya Bilal, hei Bilal. Karena Bilal itu tugasnya adalah adzan, maka disuruh adzan dulu. Setelah itu suruh iqomah. Ayo Bilal, arifna bis sholati. Arifna bis sholati. Apa arifna bis sholati? Bahwa beliau itu ingin disegerakan mendapatkan istirahat, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keenakan bis sholati dengan melalui sholat. Ini kan berbalik dengan kita. Justru sholat itu ya kita kadang merasa terbebani, sehingga diulur-ulur ya waktunya, ya kita sendiri itu kadang-kadang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW justru merasa nikmat, merasa indah, merasa lezat itu ada ketika ada di dalam ibadah, termasuk di dalam sholat. Seperti ini, beliau menyuruh cepat kepada Bilal agar supaya cepat adzan, cepat mengiqomai, karena Nabi arihna bis sholat, yaitu arihna, maka berikanlah kepada arifna bis sholat, arifna bis sholat. Jadi Nabi itu seperti itu, Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Jadi ya Bilal, arifna, buatlah kami istirahat Bilal bis sholati, dengan melalui sholat. Wa yaqulu, dan dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajuilat. Nah ini wajuilat, dan telah dijadikan qurratu aini, ketenangan hatiku fi sholati, di dalam sholat. Justru Nabi itu tenang bukan di luar sholat, ya, bukan sedang menikmati makan, hidangan, ya, menikmati hal-hal yang bersifat duniawi. Justru Nabi itu merasa tenang, jiwanya itu beliau tenang, nikmat betul jiwanya itu ketika beliau ada di dalam sholat. Makanya bilang ke Bilal, arifna bis sholati, cepat Bilal, buat kami ini bisa istirahat, buat kami bisa istirahat Bilal dengan melalui sholat. Maka itu Nabi di dalam hadis yang lain, wajuilati qurratu aini fi sholat, sehingga dijadikanlah ketenangan hatiku bis sholati, di dalam sholat. Wakana, dan ada minhaju, keinginan Nabi. Keinginan Nabi itu fil ibadati, di dalam ibadah. Annahu, sesungguhnya Nabi idza amila, apabila melakukan amalan, sebuah amal ibadah, asbatahu, itu Nabi mesti menetapkan nabihu, akan amal. Wadawama, dan akan selalu melanggengkan siapa Nabi alaihi, atas amal. Jadi begitu kalau beliau itu melakukan ibadah itu pasti mantap, sesuai dengan jamnya, sesuai dengan waktunya. Dan itu kontinu, tidak satu kali, dua kali, satu hari, dua kali. Kalau kita kan enggak, kita itu bisa istiqomah kadang paling banter 1 bulan. Setelah itu 1 tahun tidak pernah sama sekali. Tidak subut lagi, tidak kuat, tidak mantap. Tapi Nabi itu ketika melakukan sesuatu, beliau pastikan bahwa waktunya, jamnya itu rata-rata itu adalah tepat. Dan itu tidak 1 kali, 2 kali, tapi itu dawam sifatnya. Ya, model ibadahnya Nabi seperti itu. Kama jaa, sebagaimana telah datang an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW qala, Kanjeng Nabi juga pernah sabda, uklifu minal amali ma tutikun, fa innallaha la yamullah, ya, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yamulu hatta tamallu, la yamallu
hatta tamallu. Wa inna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan asbatahu. Hadis ini datang dari Siti Aisyah bahwa beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, uklifu, paksakan kamu sekalian minal amali untuk beribadah, ma tutikun, sesuai dengan kemampuan kalian. Paksa, ya, paksa itu dari bebankan dirimu, ya, wajibkan dirimu, ya. Jangan dibiarkan, paksa untuk melakukan sesuatu itu. Ma tutikun, tapi tentu mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan kalian. Yang dimaksudkan itu seperti itu, biar bisa istiqomah. Karena nafsu di sini ada peperangan nafsu. Jiwa manusia perang dengan hati. Hati satu sisi pengen cepat langsung sholat, tapi nafsu yang akan menghalang-halangi. Maka itu usahakan, uklifu, usahakan sekuat mungkin minal amali, dari melakukan amali yang matutikun, sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itulah yamallu, tidak pernah bosan, hatta tamallu, sehingga kalian itu bosan. Jadi kalau ibadah kepada Allah mau terus menerus sepanjang zaman, Allah tidak pernah bosan. Kalau Anda bertamu, berkomunikasi dengan Allah, ya, bermuhadasah dengan Allah di dalam ibadah sholat, maka sesungguhnya Allah itu ketika Anda bertamu, Anda berjumpa dengan Allah, Allah tidak pernah bosan untuk Anda temui. Sampai Anda sendiri yang banyak bosan itu bertemu Allah. Allah tidak ada bosan, malah senang kalau ada hamba terus jungkung beribadah kepada beliau. Maka itu ditantang ya oleh Allah. Ayo silakan sekuat Anda. Saya tidak akan pernah bosan. Paling Anda yang akan bosan ketika Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha la yamullu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah la yamullu, tidak pernah bosan. Siapa Allah? Hatta tamallu, sehingga kalian sendiri yang bosan. Wa inna ahabbal amali, maka sesungguhnya amalia yang paling dicintai ilallahi, menurut Allah itu adwamuhu, yaitu dawamnya amal. Wa ingkola sedikit, wa ingkola walaupun, wa ingkola sekalipun amal itu sedikit. Jadi ternyata Allah itu juga senang dengan istiqomah, senang dengan kontinu, senang dengan dawam, senang dengan kontinu, senang dengan dawam. Banyak, tapi kalau dilakukan dengan hanya tertentu, ya 1 bulan 1 kali wiridan 100.000, tapi 1 bulan 1 kali, itu masih senang Allah. Anda melakukan wirid atau membaca Al-Quran, sekalipun tidak langsung dapat 30 juz, tapi Anda istiqomah, dapat 1 makro, dapat 1,5 juz, dapat 1 juz, tapi dilakukan itu secara kontinu setiap hari. Itu jauh, amal-amal model seperti itu jauh dicintai, disenangi, ya, menurut Allah dan menurut Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada amal banyak tapi jarang-jarang. Wa kana, dan ada siapa sallallahu alaihi wasallam itu yuwadhifu, yang langgeng. Nabi begitu juga yuwadhifu, sangat memperhatikan, sangat melanggengkan beliau ala qiyamil laili, untuk melaksanakan bangun malam. Dalam hal ini adalah sholat. Wa kana, dan ada apa aglabu qiyami li sholatil laili fi awalin nisfi tsani minal laili. Wa kana, dan ada, ya, itu aglabu qiyamihi, pada, ya, yang paling ghalib biasanya, yang biasanya, yaitu bangunnya Nabi li sholatil laili, untuk sholat malam, itu biasanya fi awalin nisfi, yaitu di awal separuh awal yang kedua dari malam, separuh awal dari malam yang kedua dari malam.
Taqulu dawuh siapa Sayyidah Aisyah. Ini pendapat kuat ini. Karena ini langsung disaksikan sendiri oleh Siti Aisyah, karena beliau hidup kan setiap malamnya dengan istri, terutama dengan Siti Aisyah, karena beliau adalah orang yang meriwayatkan banyak hadis tentang rumah tangga, ibadah Nabi ketika ada di dalam rumah. Jadi Nabi itu begitu luar biasa. Jadi biasanya kalau beliau sholat malam itu diawali, ya, dilakukan itu fi awalini swisani, yaitu separuh malam kedua dari malam kedua. Kalau malam kedua itu berarti kan sekitar 2:30. Taqulu dawu siapa Sayyidatu Aisyah, Sayyidah Aisyah. Karena ada siapa Nabi itu yanamu tidur awal laili, yaitu di awal malam. Wa yuhyi, dan kemudian bangun siapa Nabi akhirahu, yaitu di akhir malam. Keistiqomahan Nabi, ya, dawamnya Nabi bisa bangun malam itu memang Nabi juga berusaha. Berusaha apa? Berusaha tidur yaitu di awal malam, tidak melekan beliau. Ya, tidak begitu sudah saatnya beliau nyaren tidur ya sudah tidur. Itu cara Nabi, cara mudah biar istiqomah dan bisa bangun di waktu malam. Jangan dibolak-balik. Kalau kita itu yang banyak kan enggak. Ya, kita meleak. Kita sampai satu malam suntuk, itu begitu nyampe waktu subuh malah justru tertidur. Wa hadzal qiyamu, maka adapun bangun ba'da hadzal naumi, setelah tidur, ya. Dan itu biasanya dilakukan setelah tidur. Itu ya hakama, telah menghukumi, menentukan lahu bagi apa itu? Lahu bagi al-qiyam. Siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangun setelah tidur itu hakama lahu Nabi. Jadi sudah menjadi apa? Hukum, menjadi satu keputusan bagi Nabi untuk dilakukan. Seperti itu. Bi annahu, karena sesungguhnya Nabi itu ahabbal qiyam. Bi annahu, karena sesungguhnya Nabi itu ahabbal qiyam adalah bangun yang paling dicintai. Jadi tidur, setelah tidur bangun itu adalah bangun yang paling dicintai seperti itu daripada tidak tidur. Jadi cara ini adalah cara yang beliau sukai, bangun setelah tidur. Itu menjadi hakamalahun Nabi, menjadi satu hukum ketetapan bagi Nabi, karena cara itu adalah bi annahu ahabbal qiyam. Bangun yang paling dicintai Nabi itulah adalah bangun setelah tidur. Biqaulihi, kelawan dawuhnya Nabi, wa ahabbul qiyam ilallahi qiyamud Daud. Ini. Wa ahabbul qiyami, dan adapun sebaik-baik qiyamul lail. Ilallahi, menurut Allah Subhanahu wa taala itu qiyamud Daud, yaitu qiyamnya, ya, atau malamnya, qiyam lailanya Nabi Daud. Karena ada siapa Nabi Daud itu yanamu tidur nisfal laili, yaitu di seperempat atau separuh malam. Wa yaqumu, dan kemudian bangun sulusahu di sepertiga malam. Wa yanamu, dan tidur, ya, sudusahu, yaitu di 1/6 malam. Wa dzalika, dan itu semua dilakukan liyastariha, agar bisa mendapatkan keenaan,
agar supaya bisa mengistirahatkan min nasabil qiyami, dari beratnya bangun malam. Fa innahu, maka sesungguhnya bangun ba'dal qiyami setelah, fa innahu maka sesungguhnya tidur ba'dal qiyami setelah bangun itu yurihu, bisa mengenakkan al badanan, kepada badan, wa yadhabu, dan bisa menghilangkan apa, yaitu tidur setelah bangun, ya, dhararos sahri, akan bahayanya melean, waduyulal, ya, waduyulal, apa itu, waduyulal jismi, dan tidak sehatnya badan. Bikhilafis syahri, berbeda dengan orang kalau melean ila sobahi, sampai waktu subuh, jelas berbeda. Jadi orang-orang yang bangun setelah tidur itu dipastikan membuat badan itu enak, enjoy, nikmat, pegel-pegel bisa hilang, ya. Hal-hal yang membahayakan karena sebab melek itu juga tidak akan pernah datang. Begitu juga penyakit-penyakit, ya, itu juga berbeda dengan orang yang melek sampai subuh. Jadi beliau itu lebih memilih begitu. Nabi itu jarang melean, nggak sampai melean seperti umatnya ini. Karena apa yang dijaga itu dalam rangka beliau adalah untuk melaksanakan qiyamul lail. Jadi wa habbul qiyam ilallah qiyamud Daud. Jadi yang paling bangun malam yang paling disukai Allah itu adalah qiyamud Daud, yaitu bangun malamnya seperti Nabi Daud. Karena ada Nabi Daud itu yanamu, bangun nisfal laili, yaitu yanamu, tidur nisfal laili, separuh malam. Tapi kemudian wayakumu, dan bangun sulusahu, sepertiga malam. Wayanamu, dan tidur siapa Nabi Daud, sudusahu, seperenam malam. Tapi begitu bangun, beliau bangun nanti sepertiga malam. Wadzalika, itu semua dilakukan cara seperti itu dengan mengatur pola tidur di awal itu dalam rangka apa? Liyastariha min nasabil qiyami, agar supaya bisa merasakan pena, akan bisa mengistirahatkan dari beratnya bangun malam. Karena bangun malam itu berat, tidak semua orang bangun, dan tidak diukur dari sehatnya orang, dan tidak diukur dari besarnya orang, ahli olahraganya orang, tidak. Tapi diukur dari apa itu? Diukur dari cara mengawali dia tidur. Maka itu Nabi itu jarang melean. Wafihi, dan di dalam qiyam ba'dan naum, ya. Jadi bangun setelah tidur itu minal hikmati, ada hikmah aidon. Apa hikmahnya? Adalah istiqbalus sholati subahi, bisa, yaitu menyambut sholat subuh. Wa idhkarin nahari, bisa apa? Bisa menyambut sholat subuh, bisa menghadap sholat subuh. Wa idhkarin nahari, dan bisa berzikir di waktu siang, bin nasyati, dengan cara yaitu giat, rajin. Wa iqbalin, dan bisa menghadap hatinya. Iqbal itu maknanya menghadap, tapi mantap lah. Jadi orang kalau setelah tidur, bangunnya itu setelah tidur, setelah istirahat tidur, maka dipastikan itu salah satu hikmahnya adalah bisa menyambut datangnya waktu subuh, dan berzikir waktu siang dengan dengan semangat. Jadi setelah subuh itu masih kuat semangat, masih iqbal, masih khusyuk menghadap kepada Allah. Wahada, dan adapun ini bila bin nisbati, wahada, dan adapun ini tidur, ya, bangun setelah tidur,
Binisbati kalau dikaitkan, dihubungkan li sholati dalam rangka sholat. Aidon juga itu akrobu lebih dekat ila adami riya, tidak adanya riya. Jadi ini kalau dikaitkan bahwa orang sholat, orang ibadah di waktu malam itu menjauhkan menjauhkan dari riya, lebih mendekatkan kepada tidak ada riya di dalam ibadah. Kenapa? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Yang penting jangan cerita loh, jangan cerita kalau Anda sebagai orang ahli tahajud. Jadi hikmahnya itu banyak di dalam ibadah qiyamul lail, ibadah di tengah malam itu banyak, menjauhkan dari riya. Li'anna man nama, karena sesungguhnya orang yang bangun tidur as-sudusa seperenam al-akhirah, seperenam akhir, asbaha akan menjadi ya man nama sudus al-akhir zahirul launi, yaitu akan tampak jelas warnanya. Artinya apa? Artinya tampak warnanya tampak, artinya cerah gitu loh, cerah. Tampilnya itu, wajahnya itu cerah, warna wajahnya, warna kulitnya itu cerah. Ya, salimas sodar, dan sehat, akan pernafasannya juga sehat. Fahada, maka adapun ini itu akrobu, lebih mendekatkan ila ikhfa'i amalihi. Fahada, maka adapun qiyamul lail itu akrobu, lebih mendekatkan ila ikhfa'i amalihi, untuk menyamarkan daripada amal ibadahnya seorang fil laili, di dalam waktu malam. Kama zakaro, sebagaimana zakaro telah menjelaskan siapa zalika akan hal itu. Hal itu ikhfa'u amali fil laili, merahasiakan amal ibadah di waktu malam. Siapa yang telah menjelaskan? Yaitu Al-Hafidh, yaitu Syekh Al-Hafidh. Al-Hafidh maksudnya adalah Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani fil Fathi, di dalam kitab Fathul Barinya. Wa bidzalika, dan karena itu yakunu, ada siapa al-mutahajjidu, orang yang bertahajud, qad nala. Nah, ini kenapa orang tahajud itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat, mendapatkan lipatan-lipatan pahala, mendapatkan keterkabulannya semua doa, disembuhkannya semua penyakit bagi orang-orang yang ahli tahajud. Itu karena mereka qad nala fadhaila tajliyati rabbi, karena dia telah memperoleh keutamaan-keutamaan tajalliyah, sifat tajallinya Allah azza wa jalla. Karena sifat tajallinya Allah itu akan muncul bisulususani, yaitu di sepertiga kedua, wasulusil akhir, dan sepertiga akhir. Karena di dalam hadis yang dijelaskan bahwa Allah akan turun, ya, ke langit dasar itu, ke langit dunia itu akan turun. Tentu yang dimaksudkan turun, jangan Anda bayangkan secara jasad. Yang dimaksudkan adalah Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk membawa keberkahan, untuk menampung dan mengistijabahi permintaan-permintaan. Itu diberikan fasilitas di sepertiga malam, ya, kedua dan sepertiga malam akhir, itu diberi fasilitas-fasilitas istimewa itu bagi orang-orang yang tahajud. Dan itu merupakan tajallinya Allah, juga sebagai tajalli Allah, penampilan Allah, ya, di jam sepertiga malam, sepertiga akhir malam, dan sepertiga dua malam, dan sepertiga akhir malam. Itu tajalli Allah akan memberikan, akan memenuhi. Maka itu akan diperoleh, ya, keutamaan-keutamaan fadhailat tajalliyati rabb, yaitu karunia-karunia yang bersifat tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, itu pada jam-jam seperti itu. Jadi mulia. Wa
Waqad kana dan sungguh ada. Itulahu bagi Nabi apa auradun wiritan-wiritan. Wa qiraatu dan bacaan-bacaan qabla ayyanam sebelum tidur. Nabi juga merekomendasi kepada umatnya, beliau punya wirid-wirid, punya bacaan-bacaan sebelum tidur. Bakoja dan sungguh datang annahu sudah Nabi itu karena ada. Siapa Nabi itu layanamu. Nabi tidak pernah tidur hatta yaqra'a sehingga membaca siapa Nabi membaca alif lam mim tanzilas sajadah. Wa tabarakalladzi biyadihi dan surat tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi Nabi itu sebelum tidur itu beliau selalu membaca itu. Annahu sesungguhnya Nabi kana adalah yanamu tidak tidur Nabi hatta yaqra'a. Ini ada sebagian. Oh ini yang di bawah. Ya dulu salah. Jadi Nabi itu banyak wirid, ada banyak bacaan-bacaan yang direkomendasikan kepada kita dan beliau lakukan itu sebelum beliau tidur itu pasti beliau membaca itu. Layanamu hatta yaqra'u Bani Israil sampai beliau itu membaca surat Bani Israil. Ai suratil Isra wa Zumar, surat Isra dan Zumar itu. Wajah dan ada sebuah riwayat annahu sesungguhnya ada siapa Nabi itu karena ada siapa Nabi itu layanamu tidak pernah tidur Nabi hatta yaqra'a sehingga membaca siapa Nabi membaca alif lam mim tanzilus sajadah tanzil alif lam mim surat sajadah wa tabarakalladzi biyadil mulk yaitu tabarak al mulk itu selalu beliau baca. Wajah dan juga ada datang penjelasan hadis annahu sesungguhnya Nabi itu karena ada siapa Nabi itu yaqra'ul musabbahat membaca tasbih qabla ayyar qada sebelum beliau tidur. Waqala dan beliau waqala dan beliau berkata atau berwirid fihinna di dalam musabbahat. Ya. Jadi begini. Annahu kana ada, annahu sesungguhnya Nabi kana ada. Siapa Nabi itu yaqra'u membaca siapa Nabi. Membaca apa itu? Yaitu membaca al-musabbihat. Itu surat yang diawali dengan subhanallah. Itu aja enaknya. Qabla ayyar kuda sebelum beliau tidur. Wa qala dan beliau berkata fihinna tentang ayat musabbihat. Ayat-ayat diawali dengan tasbih tadi. Itu afdhalun lebih utama min alfi ayatin dibandingkan daripada 1000 ayat ini. Jadi yaqra'ul musabbihat. Jadi cari bacaan-bacaan yang diawali dengan musabbihat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil satu misal. Itu dibandingkan 1000 ayat masih mulia ini. Masih fadilahnya lebih banyak ini. Itu beliau merekomendasi. Wa kana dan ada siapa Nabi itu yuwadifu juga melanggengkan selalu ala sholati duha untuk melaksanakan sholat duha. Wa kana dan ada siapa Nabi itu tarotan kadang-kadang yusolli sholat siapa Nabi akan sholat duha rakaat ini itu sebanyak 2 rakaat. Wa huwa adapun 2 rakaat itu aqalluha yang paling sedikit-sedikitnya sholat duha. Wa tarotan dan kadang-kadang Nabi itu arba'an sholat 4 rakaat wa huwal aghlab dan itu yang sering dia lakukan. Wa huwa adapun arba itu al aghlabu yang sering atau yang banyak beliau lakukan. Watarotan dan kadang-kadang Nabi itu sholat sitan 6 kali 6 rakaat watarotan dan kadang-kadang Nabi itu sama niatan yaitu sholat 12 kali watarotan dan kadang-kadang Nabi isnata asyrota rakaatan yaitu 12 rakaat. Wadhalika dan adapun 12 rakaat itu afdhaluha yang paling utama-utamanya sholat duha wa aksaruha dan
paling banyaknya sholat duha itu dibatasi sampai 12 rakaat. Ini kebiasaan Nabi di dalam ibadah, luar biasa beliau. Jadi tidak hanya beliau melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, tapi beliau melaksanakan daripada semua sunnah-sunnahnya. Wa kana, dan ada siapa Nabi idza shalla, apabila sholat siapa Nabi al-fajr, sholat subuh, tarabba'a, bersilah beliau fi majlisihi, di dalam tempat duduknya. Jadi kadang-kadang Nabi itu duduknya dengan cara bersilah. Yadzukurullah, sambil berzikir siapa Nabi Allah kepada Allah, hatta tatlu'a, sehingga sampai tola'ah, muncul, terbit apa asamsu, matahari. Karena apa? Di jeda, di kurun waktu itu Masya Allah, waktu yang sangat mustajabah. Orang itu yang banyak bahkan ya, salat subuh selesai langsung loncat, keburu pulang atau keburu keluar. Ini keistimewaannya luar biasa. Jadi siapa orang setelah sholat subuh duduk, baik itu berzikir dengan cara baca Al-Quran, atau berzikir dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, atau majelis takliman, sampai tatul asyam, sampai munculnya matahari, itu pahalanya seperti orang yang haji, seperti orang haji. Jadi Nabi dicontohkan oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan ada lahu bagi Nabi nawafilu, adapun sunnah-sunnah mutallaqatun, yang bersifat mutlak, ba'dal maghribi, setelah maghrib. Nabi juga punya kebiasaan, punya keistiqomahan beliau, dan beliau itu tidak pernah tinggalkan juga ini. Apa itu yang bersifat sunnah mutlaqah, sunnah-sunnah yang mutlak, seperti sholat ba'dal maghrib. Bataratan, dan kadang-kadang yusolli, sholat siapa Nabi min ba'dil maghribi, setelah maghrib, ilal isya'i, sampai isya. Wataratan, dan kadang-kadang yusolli, sholat siapa Nabi ba'dal maghribi, setelah maghrib, sita rakaatin, dengan melakukan yaitu 6 rakaat. Jadi begini, maksudnya Nabi itu tidak punya kekhususan ibadah, itu menunjukkan bahwa Nabi itu demokratis, tahu akan umatnya. Ada umat yang modelnya itu umat yang ibadahnya kencang, yang kuat, yang asik ketika ibadah. Ada umat itu yang sifatnya adalah di tengah-tengah, yaitu middle misalnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu middle, ada di tengah-tengah, kelompok yang di tengah-tengah. Terlalu banyak dia mengeluh, terlalu sedikit dia tidak suka. Jadi akhirnya di tengah-tengah. Ada yang tidak suka di ibadah yang banyak, di tengah, hitungan yang ke tengah juga enggak, dia pilih yang sedikit. Jadi seakan-akan model ibadah Nabi yang berwarna-warni, artinya jumlahnya itu tadi, itu sebagai tawaran beliau kepada makhluknya, bisa biar makhluk ini bisa memilih mana yang Anda pilih. Yang penting istiqomah. Istiqomahnya Nabi, dawamnya Nabi, inilah yang menjadi keunggulan, sehingga Allah itu lebih suka ibadah yang dawam daripada banyak tetapi hanya satu atau bersifat temporer. Jadi ini yang dimaksudkan. Maka yang dimaksudkan tadi bahwa Nabi itu waktu ditanya oleh Siti Aisyah, apakah Nabi itu punya kekhususan ibadah? Enggak. Ya, tidak punya. Di satu waktu beliau ibadah mempeng atau enggak seperti itu Nabi. Nabi itu cara ibadahnya adalah terus dilakukan. Yang penting dilakukan. Maka itu beliau memberi contoh aneka ragam tadi, ya, aneka ragam. Beliau kadang 2 rakaat, ada yang duha itu 2 rakaat, ada 4 rakaat. Itu model-model beliau yang ditawarkan kepada umatnya. Fataratan, dan kadang-kadang Nabi itu yusolli, sholat mim ba'dil maghribi, setelah sholat maghrib, ilal isya'i, sampai waktu isya. Wataratan, dan kadang-kadang itu yusolli, wataratan, dan kadang-kadang itu yusolli, sholat siapa Nabi ba'dal maghribi, setelah maghrib, sita rakaatin, 6 rakaat. Wa yaqulu, dan dawuh beliau, innaman wadhaba 'alaiha, innaman sesungguhnya orang wadhafa, itu wadhafa yang terus menerus atau langgeng, 'alaiha, atas
sholat ba'dal maghrib, maka hufirat, maka diampuni lahu bagi orang apa dunubu, dosa-dosanya orang. Wa in kanat sana, walaupun ada apa dunub itu mitla zabadil bahri, itu sepadan banyaknya seperti buai yang ada di lautan. Masya Allah. Barang siapa yang mengistiqomahkan sholat setelah maghrib, yang disebut dengan sholat mutlak tadi, dijalankan, yaitu sita rakaatin, 6 rakaat, maka orang itu akan dapat ampunan dosa dari Allah, sekalipun dosanya itu seperti buai di lautan. Jadi lautan yang lebar itu, luas dan lebar itu penuh dengan dosa-dosa, itu semua akan diampuni oleh Allah. Karena apa? Fadilahnya, dia mendapatkan fadilahnya sholat setelah maghrib. Wa yaqulu, dan dawuh siapa Nabi, man barang siapa itu sholat ba'dal maghribi, setelah maghrib, sita rakaatin, 6 rakaat, lam yatakallam, dan tidak berbicara setelah sholat 6 rakaat itu, tidak berbicara fima, tentang sesuatu, bainahunna, dan di antara 6 rakaat itu, ya, bisu'i adli ibadi, itu ya diumpamakan kesamaannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bainahunna, saya ulangi, fima, pada sesuatu, bainahunna, yang ada di antaranya. Di antaranya apa itu? Di antaranya 6 rakaat. Bisu'in, dengan bicara yang jelek. Adalna, maka sepadan sholat 6 rakaat itu bi ibadati snatai asyarata sanatan, dengan ibadah 12 tahun. Masya Allah. Jadi siapa orang yang mau sholat setelah maghrib, itu dilakukan 6 rakaat, tidak bicara antara jeda waktu sholat, ya, tidak bicara di antara jeda waktu 6 rakaat itu, berbicara sesuatu yang jelek, maka adalna, maka itu sebanding sholat 6 rakaat itu sebanding dengan ibadahnya seseorang selama 12 tahun. Wagana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuksiru, Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuksiru, orang yang selalu memperbanyak, aksara yuksiru, memperbanyak, minat du'ai, daripada berdoa, wa yuhissu, dan beliau juga memerintahkan alaihi, atas doa. Wa kana, dan ada Nabi idza da'a, apabila berdoa siapa Nabi, wa kana, dan ada siapa Nabi idza da'a, apabila berdoa siapa Nabi, yarfa'u, hal mengangkat siapa Nabi, yadai, kedua tangannya, hadwa min kabai, ya, hadwa min kabai. Jadi beliau itu kalau doa, ya, Nabi itu mangkibai, ya, beliau itu sampai mengangkat kedua tangannya pas, mancarnya itu pas itu, yaitu di pundak kedua beliau, pundak wali kanta beliau. Jadi caranya begitu. Jadi kalau doa itu diangkatnya sampai segitu. Musyiron, hale memberikan isyarat, bibatini kafai, ya, melalui, yaitu dalam batin ini ada zahir, ada batin, ini namanya batin. Bibatini kafai, dengan menengadakan atau menunjukkan, menengadakanlah, yaitu telapak tangan yang dalam. Nahwas samai, yaitu mengarah ke langit. Jadi begini mintanya, doanya begini, bukan begini. Jadi ini didangakkan ke langit. Tangan ini, epe-epe, dua epe-epe ini
telapak tangan ini didangakkan ke langit, menuju ke langit. Tarotan, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang itu dilakukan. Ingkana doa, ingkana jika ada apa doa, binahwi tahsili syai'in, dalam rangka menuju untuk memperoleh sesuatu. Binahwi tahsili syai'in itu dalam rangka dengan mengarah kepada tujuan sesuatu. Wa bidzohiri ma, dan dengan melalui zahirnya kedua telapak tangan itu ila samai, menuju ke langit. Begini. Nah, kalau ingin gini kadang-kadang mengenal seperti ini. Jadi itu Nabi kalau doanya itu ingin cepat berhasil, maksudnya cepat ingin dikabuli oleh Allah. Jadi zahirnya telapak itu diarahkan ke langit. Tarotan itu pun dilakukan kadang-kadang. Inda'a binahwi daf'i bala'in. Terutama kadang-kadang ketika dia berdoa dalam rangka untuk menolak bala. Dalam rangka untuk menolak bala seperti itu. Jadi beliau seperti itu. Jadi ditengadakan lah, ditolak. Jadi tidak seperti ini. Jadi ketika dia doa dalam rangka untuk menghasilkan sesuatu seperti menolak bala, maka beliau seperti ini. Ya. Jadi telapak tangannya itu di dohirnya itu ya, itu dibalik. Wakana, dan ada siapa Nabi itu yubalighu, berusaha kuat fi raf'i yadayhi, di dalam mengangkat kedua tangannya, fil istisqa'i, di dalam doa pada sholat istisqa. Ketika minta hujan, Nabi itu berbeda lagi beliau. Jadi Nabi itu berdoa dengan isyarah tangan itu sesuai dengan tujuannya. Kalau doaannya itu meminta sesuatu, ya beliau dengan cara seperti ini telapak tangannya. Tetapi ketika doa untuk menolak bala, maka doa isyarat tangannya itu juga tidak sama dengan doa yang meminta rezeki, meminta pangkat. Beda dengan menolak bala. Ketika ada bala ujian. Begitu juga ketika minta hujan. Sikap beliau, cara beliau berdoa ya dengan isyaratnya tangan ini berbeda juga. Beda. Maka itu wakana yubalihu, beliau tuh ngepol-ngepoli. Wakana, dan ada siapa Nabi itu yubalihu, berusaha kuat untuk apa? Fi raf'i yadayhi, mengangkat kedua tangan, fil istisqa'i, di dalam doa, di dalam sholat istisqa. Wa fi mawaqifil istighosati, dan di dalam mawaqif, di dalam tempat-tempat istighosah. Istighosah itu artinya doa karena betul-betul butuh kepada Allah. Wal istinsori, dan ketika meminta bantuan, pertolongan alal a'dai, terhadap musuh. Ini biasanya beliau itu mengangkat tangannya itu seperti ini. Jadi agak ditinggikan lah. Tangannya itu kalau mengangkat, jadi itu terkesan kan orang yang ya terkesan isyaronya, artinya isyaronya itu bahwa dia betul-betul butuh hujan, karena sudah banyak tanaman yang mati, banyak hewan-hewan yang mati, juga banyak orang-orang yang kelaparan karena tidak ada air, sehingga kan betul-betul butuh. Maka beliau isyarat tangan ketika berdoa di dalam istisqa beda dengan doa meminta yang lain. Dan termasuk sama dengan istisqa itu adalah sikap-sikap di tempat-tempat istighosah termasuk.
Istighosa itu satu doa yang sampaikan oleh seorang hamba dalam rangka keterpaksaan yang dasar, doa yang doa yang butuh betul. Jadi tidak ada waktu lagi untuk tidak diterima, istilahnya. Istighosa itu situ. Nah biasanya doanya itu tangannya seperti ini, tidak sama. Apalagi kok sampai kadang-kadang nggak ngangkat tangan, itu kan aneh itu. Terus apanya yang mau diprioritaskan? Begitu orang mengistilahkan istighosa itu memang betul-betul kepepet orang itu agar supaya hal-hal yang dihadapi itu cepat terselesaikan. Itu istighosa. Cuma kadang orang itu agak salah kaprah, salah pemahaman tentang istighosa itu. Hal-hal ketika aman masih istighosa saja. Jadi istighosa itu doa yang karena terpaksa itu, ya. Kemudian memohon kepada Allah. Wal istinsor, nah ini termasuk minta bantuan pertolongan alal ada. Jadi ketika doa itu isyarat tangannya beda. Ini perlu diketahui. Maka itu isyarat doa orang tahlil, isyarat dengan doa orang istighosa itu beda. Wa kana idza rafa'a yadayhi fid du'a. Wa kana dan ada siapa Nabi idza rafa'a apabila mengangkat yadai tangannya fid du'ai di dalam berdoa. Lam yahuttu ma, beliau tidak menjauhkan, ya. Yahuttu ma tidak menjauhkan huma kepada kedua tangan hatta yamsaha. Nah, ini tidak melepaskan hatta yamsaha sehingga mengusap siapa Nabi bima dengan kedua tangannya itu, kedua telapak tangannya itu wajahu kepada wajahnya. Jadi ini satu cara Nabi ketika beliau berdoa, ketika beliau mengangkat, ya, untuk berdoa kepada Allah, beliau tidak melepaskan, ya, tidak menjauh, tidak melepaskan daripada kedua telapak tangan itu sehingga dia melakukan atau mengusap dengan kedua telapak itu dengan barokahnya amin itu tadi wajahu akan wajahnya Nabi. Wa kana dan ada siapa Nabi itu yastakbilu menghadap siapa Nabi kalau doa al-qiblata menghadap ke kiblat fi du'ai di dalam doanya. Wa kana dan ada siapa Nabi itu ajaba yusibuhu. Wa kana dan ada siapa Nabi itu yusibuhu, menjadikan heran sesuatu kepada Nabi ayat dua, maka hendaklah berdoa ayat dua, berdoa siapa Nabi salasan 3 kali, wa yastaghfiru dan kemudian meminta ampun salasan, wa yastaghfiru dan minta ampun salasan 3 kali. Jadi kalau ada sesuatu yang menakjubkan, Nabi itu biasanya kalau berdoa sampai 3 kali dan istighfar juga sampai 3 kali di dalam doa itu. Wa kana dan ada itu yustahabu disunatkan apa al-jawami'u, yaitu mengumpulkan. Wa kana dan ada Nabi itu istahabba yastahibu menganjurkan al-jawami'ah kepada doa kalimat-kalimat jawami'. Jawami itu yaitu kumpulan-kumpulan minat doai dari doa, wa yad'u dan meninggalkan Nabi ma sesuatu siwa dzalika yang selain itu. Yang selain itu yang misalnya adalah jawami. Ai bi jawami dunya, al-muradu yang dimaksudkan bijawami doa dengan apa namanya jami doa, kumpulan-kumpulan doa itu ma doa, itu ma doa
Jumi'ah yang dikumpulkan ma'awijazatihi itu doa jamaah yang telah mengumpulkan Nabi, ya, jamaah yang telah mengumpulkan Nabi ma'awijazatihi dengan ringkasannya doa khairat dunya sebaik-baik dunia wal akhirati dan akhirat. Jadi Nabi menganjurkan, menyunahkan agar supaya kita berdoa dengan doa yang disebut dengan doa al-jawami. Doa jawami itu perpaduan dari seluruh doa, perkumpulan dari semua doa. Wa yad'u ma siwa dzalik, dan wa yad'u dan meninggalkan doa yad'u wa yad'u dan meninggalkan ma sesuatu siwa dzalik selain dari kedua itu, selain daripada jawami. Artinya begini dah. Jadi Nabi itu menganjurkan, menyunahkan yaitu kumpulan-kumpulan doa. Yang dimaksudkan itu kumpulan doa itu apa? Doa yang sudah dikumpulkan dengan ringkasannya, maksudnya kebaikan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya. Famin jawami'i ini adiyati, setengah dari kumpulan-kumpulan doa-doa apa nanti, doa-doa jawami itu adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang dimaksudkan dengan doa jawami'ud doa ya ini. Jadi ini dianjurkan, disunahkan doa ini. Dan ketika itu Anda wayadu umasi wadalik dan meninggalkan yang selain ini. Yang selain ini Anda bisa tinggalkan. Nabi itu wayadu. Begitu doa ini maka cukup meninggalkan Nabi yang selain ini. Ketika sudah diwakili doa ini. Ini diantara doa yang disebut dengan jawami'id adiyah. Ada lagi nanti jawami adiyah. Diantaranya adalah wamin jawami adiyati. Dan sebagian daripada kumpulan-kumpulan doa, jadi doa itu sudah terangkum di situ, nggak usah banyak, itu sudah merangkum keselamatan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada beberapa selain Rabbana atina fid dunya hasanah, ini ada juga yang disebut dengan jawami adiyah. Allahumma shlih li fi dini alladzi wa ismatu amri waslih li dunya yallati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati ya ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ini termasuk juga jawami'u adiyah. Allahumma ya Allah aslih, perbaikilah li bagiku dini akan agamaku alladzi yang huwa adapun agama itu ismatu amri, menjadi penjaga terhadap masalahku. Waslih dan perbaikilah li bagiku dunyaya akan duniaku allati yang fiha di dalam dunia itu ma'asi sebagai kehidupanku. Waslih li dan perbaikilah bagiku akhirati akan akhiratku allati yang ilaiha kepada akhirlah ma'ati sebagai tempat kembali. Waja'al dan jadikanlah al-hayata kehidupan ziyadatan tambahan fi kulli khairin akan semakin bertambah fi kulli khairin dari setiap kebaikan. Waja'alil mauta dan jadikan kematian itu rohatan tempat istirahat, tempat berhentinya li bagiku min kulli syarrin dari setiap kejahatan. Ini doa-doa Nabi yang disebut dengan doa jawami'atiyah. Harus kita hafal ini, harus bisa ini.
Nah ini yang saya maksudkan, bahwa Nabi itu sekalipun sudah dijamin masuk surga, beliau masih istiqomah, sibuk dengan ibadah-ibadahnya. Apalagi kita yang tidak dijamin loh. Kita yang ngampung pada Nabi loh. Hidup kita ngampung pada Nabi loh. Kemudian kita malas. Apalagi tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah. Apa dan siapa Anda itu? Apa yang Anda andalkan dan siapa sesungguhnya Anda itu? Nabi Rasulullah SAW, manusia yang sudah dipilih oleh Allah, sudah dijamin semua urusan Allah, urusan Nabi sudah dijamin oleh Allah. Kalau dia mau minta apapun akan dipenuhi oleh Allah. Sebelum melakukan dosa, dia sudah diampuni oleh Allah. Tidak ada yang lain diberikan syafaat. Rasulullah yang diberikan wewenang nanti untuk memberikan syafaat oleh Allah. Segala-galanya Nabi, itu pun Nabi tetap melaksanakan. Melaksanakan apa? Melaksanakan yaitu ibadah, sholatnya, ibadah sosialnya, istiqomah dilakukan, dawam. Prinsip ibadah menurut beliau adalah yang paling bagus itu adalah dawam. Nggak perlu banyak katanya. Kalau banyak, yuk, nggak perlu banyak kan khawatir kalau banyak itu nanti bosan. Dan Allah tidak pernah bosan. Yang bosan itu Anda. Allah tidak pernah bosan. Kamu mau 770 tahun kamu bertamu dengan Allah dalam bentuk ibadah, Allah tidak pernah bosan untuk melihat kamu. Kita aja yang sering bosan. Sholat aja 5 waktu itu Masya Allah banyak kita undur-undur, waktunya kita akhirkan ya. Kenapa? Merasa bahwa sholat itu berat, menjadi beban. Maka itu jadikan sholat itu sebagai sarana untuk istirahat kita. Nabi itu kan begitu. Sampai sahabat Bilal, arifna ya Bilal, Bilal buat kami istirahat bisolati, melalui sholat. Kalau enggak kita itu kan merasa istirahat, wah malah dua nyampe sudah waktunya sholat ini. Ini perbedaan kita ya dengan Nabi. Dan makanya Nabi itu disebut manusia yang sempurna ya di dalam hal ibadah. Nanti lain lagi dengan akhlaknya. Ibadahnya sangat sempurna Nabi. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti juga masih ada, mungkin karena waktu durasinya panjang ini nanti akan saya lanjutkan, yaitu tentang kesempurnaan ibadah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.